Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zulkifli, NIM 1931042094. Saya dari kelas PJKRG, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas final pencegahan dan perawatan cedera. Pembahasan perawatan dan pencegahan cedera di perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa pendidikan jasmani. Modul ini mengantar Anda agar mampu melaksanakan dan paham tentang prinsip-prinsip, faktor-faktor perawatan pencegahan cedera dalam olahraga, serta dapat mempraktekkannya pada saat menempuh perkuliahan maupun setelah lulus dari dan menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Seseorang melakukan olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran jasmani, kesehatan maupun kesenangan, bahkan ada yang sekedar hobi. Sedang atlet baik amatir dan profesional selalu berusaha mencapai prestasi sekurang-kurangnya untuk menjadi juara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami cedera. Namun adapun beberapa faktor yang mempunyai peran yang perlu diperhatikan agar dapat memperkecil cedera. Dalam ilmu kedokteran, sangat jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, serta menunda proses-proses degeneratif yang tidak bisa dihindari oleh proses penuaan. Keadaan akan pentingnya serta keuntungan yang diakibatkan oleh olahraga adalah sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Bila kita menilai beragam olahraga, ada permainan-permainan tertentu yang bersifat kompetitif untuk dipertandingkan, di mana masing-masing individu harus bisa mencapai prestasi maksimal untuk mencapai kemenangan. Ini sering mengundang terjadi cedera olahraga, namun dapat dihindari bila faktor-faktor penyebab serta peralatan olahraga tersebut diperhatikan. Jenis cedera. Jenis cedera olahraga ada 8 macam. Secara umum, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan tendon, pendarahan, dan pingsan. Struktur jaringan dalam tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga adalah otot, tendon, tulang, persendian, termasuk tulang rawang, ligamen, dan fascia. 1. Memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan selular merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang, pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Adapun memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, tangan, dada, perut, dan kaki. Benturan yang keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. Menurut Agung Nugroho, penanganan pada cedera memar adalah sebagai berikut. 1. Kompres dengan es atau air es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut, mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. 3. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Menurut Hardianto, ada 2 jenis cedera pada otot atau tendon yang ligam, yaitu menurut Sandoso, sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Pendapat bahwa sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak
atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Berdasarkan berat ringannya cedera, membagi sprain menjadi 3 tingkat, yaitu A. Sprain tingkat iPad cedera ini dapat sedikit hematom dan ligamentum, dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera menimbulkan rasa nyeri, tekan, pembengkatan, dan rasa sakit pada daerah tersebut atau daerah tertentu. B. Strain menurut Jim dan T. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Berdasarkan berat ringannya cedera, stres dibedakan menjadi 3, yaitu stres tingkat iPad. Stres tingkat 1 terjadi regangan yang hebat, tapi belum sampai terjadi robekan pada jaringan muskula tendineus. C. Strain tingkat 2. Pada strain tingkat 2 terdapat robekan pada unit muskulo tendineus. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga kekuatan berkurang. D. Strain tingkat 3. Ada strain tingkat 3 terjadi robekan total pada unit muskulo tendineus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan dan diagnosa dapat ditetapkan menurut Depdiknas. Otot merupakan urat yang keras atau jaringan kenyal dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Pengertian tendon menurut Hardianto Wibowo adalah jaringan ikat yang paling kuat atau ulet berwarna keputih-putihan, bentuknya bulat seperti tali yang memanjang. Adapun strain dan sprain yang mungkin terjadi dalam cabang olahraga pada cabang olahraga renang, yaitu punggung, dada, pinggang, bahu, lengan, lutut, siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Menurut Hardianto Wibowo, penanganan yang dilakukan pada cedera tendon dan ligamentum adalah dengan diistirahatkan dan diberi pertolongan dengan metode RICA. Artinya rest, diistirahatkan pada bagian yang cedera. I artinya ice, didinginkan selama 5-30 menit. C artinya kompres, dibalut tekan pada bagian yang cedera dengan bahan yang elastis. Balut tekan diberikan apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan. E elevat, ditinggikan atau dinaikkan pada bagian yang cedera. Perawatan yang dilakukan oleh pelatih atau tim medis menurut Hardianto adalah sebagai berikut. A. Sprain atau strike tingkat 1 first degree, tidak perlu pertolongan dan pengobatan cedera, dan pada tingkat ini cukup diberikan istirahat saja karena akan sembuh dengan sendirinya. B. Sprain atau strain tingkat 2 second degree, kita harus memberi pertolongan dengan metode RIS. Di samping itu, kita harus memberikan tindakan imobilisasi atau suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan dengan cara balut tekan, spalk maupun gips. Biasanya istirahat selama 3-6 minggu. C. Sprain atau strain tingkat 3 atau disebut third degree. Kita tetap melakukan metode RIS sesuai dengan urutan, kemudian dikirim ke rumah sakit untuk dijahit atau disambung kembali. C. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempatnya yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, sendi, panggul, paha karena terpeleset dari tempatnya, maka sendi itu menjadi macet dan juga terasa nyeri.
Sebuah sendi yang pernah mengalami dislokasi ligamennya biasanya menjadi kendor. Akibatnya, sendi itu akan mudah mengalami dislokasi kembali. Penanganan yang dilakukan pada saat terjadi dislokasi adalah melakukan reduksi ringan dengan cara menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang, imobilisasi dengan spalk pada jari-jari, dibawa ke rumah sakit bila perlu dilakukan resistensi jika terjadi fraktur. D. Patah tulang. Patah tulang adalah suatu keadaan yang mengalami keretakan, pecah, atau patah baik pada tulang maupun tulang rawang. Menurut Mirkin dan Hoffman, patah tulang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali, patah tulang stres di mana tulang retak tapi tidak terpisah. Menurut Debnitz, patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Patah tulang terbuka di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. 2. Patah tulang tertutup di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Penanganan patah tulang yang dilakukan menurut Hardianto Wibowo sebagai berikut. Olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Pertolongan pertama dilakukan reposisi oleh dokter secepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit. Karena pada waktu itu olahragawan tidak merasa nyeri, dilakukan reposisi, kemudian dipasang spalk balut tekan untuk mempertahankan kedudukannya yang baru serta menghentikan pendarahan. Klarifikasi cedera olahraga. Secara umum, cedera olahraga diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu A. Cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan atlet, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. B. Cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performa atlet. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, tanda-tanda inflamasi, misalnya lebar otot, strek otot, tendon-tendon, robeknya ligamen, sprain grade 2. C. Cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, atlet perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hamper lengkap ligam, sprain grade 3 dan 4, atau sprain fracture atau fracture tulang. Strek dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera otot. 1. Strek adalah menyangkut cedera otot atau tendon. Strek dibagi atas 3 tingkat, yaitu tingkat 1 ringan atau strek ringan. Strek tingkat ini tidak ada robeknya, hanya terdapat kondisi inflamasi ringan. Meskipun tidak ada penurunan kekuatan otot, tetap pada kondisi tertentu cukup mengganggu atlet. Misalnya strek pada otot hamstring, otot paha belakang akan mempengaruhi atlet pelari jarak pendek atau sprinter, atau pada baseball pitcher yang cukup terganggu dan dengan strain otot-otot lengan atas meskipun hanya ringan, tetapi dapat menurunkan endurance atau daya tahannya. B. Tingkat 2 atau sedang. Strek pada tingkat 2 ini sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon sehingga dapat mengurangi kekuatan atlet. C. Atau tingkat 3, yaitu tingkat yang berat. Strek pada tingkat 3 ini sudah terjadi ruptur yang hebat sampai komplit. Pada tingkat 3 ini diperlukan tindakan bedah sampai fisioterapi dan rehabilitasi. 2. Sprain.
Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen. Cedera ligamen sprain dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat 1 ringan. Cedera tingkat 1 ini hanya robekan pada serat yang terdapat hematom kecil di dalam ligamen yang tidak ada gangguannya. Tingkat 2 atau tingkat sedang. Cedera sprain tingkat 2 ini terjadi robekan yang lebih luas, tetapi 50% masih baik. Hal ini sudah terjadi gangguan fungsi. Tindakan proteksi harus dilakukan untuk memungkinkan terjadinya kesembuhan. Imobilisasi diperlukan 6-10 minggu untuk benar-benar aman dan mungkin diperlukan waktu 4 bulan. Seringkali terjadi pada atlet memaksakan diri sebelum menyelesaikan waktu pemulihan sebelum menyelesaikannya. Waktu pemulihan belum berakhir dan akibatnya akan timbul cedera baru lagi. Tingkat 3 atau tingkat yang berat. Cedera sprain tingkat 3 ini terjadi robekan atau total lepasnya ligamen dari tempat lekatnya dan fungsi terganggu secara total. Maka sangat penting untuk segera menempatkan kedua ujung robekannya berdekatan. Tingkat 4 atau sprain faktor. Cedera sprain tingkat 4 ini terjadi akibat ligamen robek, di mana tempat lekatnya pada tulang dengan diikuti lepasnya sebagian tulang tersebut. Cedera memang bisa saja menghantui siapapun. Maka dari itu, para pemain sepak bola dan olahraga yang melibatkan kontak fisik langsung dituntut untuk berlatih agar tidak rentan mengalami cedera atau meminimalisir risiko mengalami cedera. Cedera yang dialami oleh seseorang pemain atau atlet sepak bola dapat menyebabkan mundurnya prestasi seorang atlet, trauma dan psikologis, fisik maupun dan bahkan cacat permanen atau bahkan sampai pada pengancam nyawanya. Nantikan artikel berikut untuk mempelajari bagaimana cara meminimalisir risiko mengalami cedera saat bermain. 1. Cedera otot. Pergelangan kaki. Anda mungkin pernah bahkan mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dari olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan, robekan pada urat pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat 3 tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berdiri. Anda bisa mengompresnya dengan air es atau es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Supaya lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk dan lakukanlah dengan cara duduk. 2. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin terjadi karena peradangan pada otot, bisa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari, atau yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalkan mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak, atau menurun jalan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen dan aspirin. Apabila sampai berhari-hari redanya Anda belum membaik,
sebaiknya periksa dengan tenaga kesehatan. 3. Nyeri pinggang atau cedera punggung banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang dan punggung bawah. Nyeri ini disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh dan pinggang ini. Dengan cara tubuh Anda membutuhkan istirahat, Anda bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. 4. Cedera bahu. Cedera bahu, Anda dapat 4 otot besar untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera. Apabila Anda melakukan olahraga sepeda, berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu atau sendi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot yang nyeri. 5. Kram. Kram adalah jenis cedera olahraga. Ini sering terjadi, terutama jika langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan atau stretching. Peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga. Kram akan muncul ketika kram menyerang otot dan mengalami kontraksi tiba-tiba, sehingga Anda merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tidak tenang dan jangan panik. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus dan gerak-gerakan. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot Anda beristirahat dulu. 6. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atlet yang bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tumpuan lutut, disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga penyebab rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intensif. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres rasa sakit dengan air es. Namun jika cedera tidak membaik setelah perawatan berhari-hari, konsultasikan pada tenaga kesehatan profesional. 7. Cedera siku.
Cedera siku bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, golf, voli, atau angkatan beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peredangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan untuk mengurangi rasa sakit. Kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit sehingga 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat peredah nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. 8. Cedera Achilles. Tendon jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 9. Cedera hamstring saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot ditarik pada bagian belakang paha. Ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun. Biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan air es dan istirahatkan selama beberapa saat. 10. Geger otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Geger otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasa terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.